Hatiku hancur berkeping-keping saat melihat ibuku memungut sisa sayuran di pasar. Uang kirimanku dirampas kakak ipar, sementara aku sukses di perantauan. Amarahku membuncah, dendam ini harus dibalas tuntas. Seminggu lagi, mereka yang sombong itu pasti akan berlutut dan menangis pilu. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi di terminal kota kelahiranku terasa begitu akrab, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Jantungku berdegup kencang, bukan karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta, melainkan karena rasa rindu yang sudah tidak terbendung. Aku sengaja tidak memberi kabar siapapun di rumah. Aku ingin melihat wajah terkejut ibu saat melihat anak perempuannya ini pulang membawa kabar bahagia. Aku baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer di perusahaan logistik tempatku bekerja, dan tabunganku sudah lebih dari cukup untuk membangunkan ibu rumah yang lebih layak. Sambil menyeret koper, aku memutuskan untuk mampir ke pasar tradisional yang letaknya tak jauh dari terminal. Aku ingat betul, ibu sangat menyukai masakan sayur lodeh buatanku. Aku ingin membeli bahan-bahannya agar sesampainya di rumah nanti, aku bisa langsung memasak untuk ibu. Aku membayangkan ibu akan duduk di meja makan dengan wajah berseri-seri, mendengarkan ceritaku tentang betapa kerasnya hidup di ibu kota yang akhirnya membuahkan hasil. Langkahku terhenti tepat di depan deretan bak sampah besar di bagian belakang pasar. Bau menyengat menusuk hidung, namun bukan itu yang membuat duniaku seakan berhenti berputar. Mataku tertuju pada seorang wanita tua dengan kebaya lusuh yang sudah banyak tambalan. Rambutnya yang memutih tertutup caping yang sudah reot. Wanita itu membungkuk, tangannya yang gemetar merogoh tumpukan sampah sayuran. Ia mengambil beberapa batang sawi yang sudah kuning dan beberapa buah tomat yang sudah lembek, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam yang kumal. "Ibu?" bisikku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Wanita itu tidak mendengar. Ia terus sibuk memilah-milah sampah. Aku mendekat dengan langkah limbung. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Rasanya tidak mungkin. Setiap bulan aku mengirimkan uang tidak kurang dari 10 juta rupiah. Belum lagi bonus-bonus besar yang sering kukirimkan lewat rekening kakak kandungku, Mas Anton, karena ibu tidak pandai menggunakan ATM. Dengan uang sebanyak itu, ibu seharusnya bisa hidup seperti ratu di kampung ini. "Ibu," panggilku lebih keras dengan suara bergetar. Wanita itu menoleh. Saat capingnya sedikit terangkat, jantungku seakan dihantam godam besar. Itu benar-benar ibuku. Wajahnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kami melakukan panggilan video. Guratan kelelahan terlihat jelas di bawah matanya yang sayu. Saat melihatku berdiri di sana dengan pakaian rapi dan koper mahal, mata ibu membelalak. Kantong plastik berisi sayuran busuk itu jatuh dari tangannya. "Selina, ini kamu, nak?" Suara ibu parau, hampir tak terdengar. Aku langsung lari menghambur dan memeluknya erat. Bau keringat dan aroma pasar yang menyengat dari baju ibu sama sekali tidak kupedulikan. Aku menangis sejadi-jadinya di pundak ibu yang kini terasa sangat ringkih. "Kenapa ibu ada di sini? Kenapa ibu memungut sayuran sisa?" tanyaku di sela isak tangis. "Uang yang aku kirim tiap bulan kemana, Bu? Aku kirim banyak untuk ibu makan enak, untuk beli baju baru." Ibu justru gemetar hebat dalam pelukanku. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah ketakutan ada orang yang melihat kami. "Sudah, nak. Jangan bicara di sini. Ayo kita pergi sebelum kakak iparmu lewat sini." "Apa hubungannya dengan Mbak Rina, Bu?" jawab aku. Desakku sambil memegang kedua pundak ibu. Ibu menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang keriput. "Uang yang kamu kirim setiap bulan selalu dirampas kakak iparmu, Selina. Dia bilang uang itu untuk cicilan mobil dan biaya gaya hidupnya. Ibu tidak pernah diberi sepeser pun. Bahkan untuk makan saja, ibu harus mencari sisa-sisa di pasar ini. Di rumah, dia menjadikan ibu pembantu. Ibu harus mencuci baju mereka, mengepel, dan memasak, tapi seringkali ibu hanya diberi sisa makanan yang sudah hampir basi." Darahku mendidih seketika. Amarah yang begitu besar meluap-luap di dalam dadaku. Tanganku mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Aku tidak menyangka Mas Anton, kakak kandungku sendiri, tega membiarkan istrinya memperlakukan ibu kandung kami seperti sampah. Selama ini di telepon, Mas Anton selalu bilang ibu baik-baik saja, ibu sedang tidur, atau ibu sedang pengajian.
Ternyata itu semua bohong. Kenapa ibu tidak cerita padaku? Tanyaku dengan suara rendah, menahan amarah yang hampir meledak. Ibu takut, Selina. Rina mengancam akan mengusir ibu jika ibu mengadu padamu. Mas Antonmu juga tidak berani membela ibu. Dia takut diceraikan oleh Rina karena semua aset sekarang atas nama Rina. Jawab ibu dengan isak tangis yang makin menyesakkan. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Aku tidak boleh meledak sekarang. Jika aku langsung melabrak mereka, itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasakan kehancuran yang lebih dalam dari apa yang mereka lakukan pada ibuku. Ibu, sekarang ikut Selina. Kita tidak pulang ke rumah itu, kataku tegas. Tapi baju-baju ibu masih di sana, Nak. Biarkan saja. Baju-baju itu sudah tidak layak. Sekarang ibu ikut Selina ke hotel. Kita akan mandi, makan enak, dan ibu akan beristirahat di kasur yang empuk. Mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyentuh atau menghina ibu lagi. Aku memanggil taksi dan membawa ibu ke hotel terbaik di kota ini. Di dalam taksi, aku terus memegang tangan ibu yang kasar dan pecah-pecah karena terlalu sering terkena deterjen dan kerja keras. Di dalam hati, aku menyusun rencana. Aku punya waktu seminggu sebelum masa cutiku habis. Dalam seminggu ini, aku akan memastikan Rina dan Mas Anton merangkak di bawah kaki ibu untuk memohon ampun. Aku akan menggunakan semua koneksi dan kecerdasanku untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Darahku benar-benar mendidih, dan dendam ini akan aku bayar dengan sangat mahal. Setelah memastikan ibu nyaman di hotel, mendapatkan perawatan tubuh, dan makan makanan yang bergizi, aku memutuskan untuk pergi ke rumah lama kami. Rumah yang dibangun dengan uang hasil jerih payah ayah dan sebagian uang kirimanku dulu. Aku mengganti pakaianku dengan daster sederhana yang kupinjam dari ibu dan sengaja mengacak sedikit rambutku agar terlihat kuyu. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku pulang dalam keadaan terpuruk. Sesampainya di depan rumah, aku terpaku. Pagar rumah sudah diganti dengan besi tempa yang mewah. Di garasi terparkir sebuah mobil SUV keluaran terbaru yang mengilap. Aku tahu pasti, itu dibeli menggunakan uang kirimanku yang seharusnya untuk kebahagiaan ibu. Dengan langkah yang sengaja kubuat gontai, aku mengetuk pintu. Assalamualaikum, teriakku. Pintu terbuka, dan muncullah Rina dengan daster sutra tipis dan perhiasan emas yang penuh di leher serta tangannya. Ia sedang asyik memainkan ponsel mahal sambil mengunyah camilan. Saat melihatku, ekspresi wajahnya langsung berubah sinis. Loh, Selina? Kok tiba-tiba pulang? Mana nggak bawa mobil lagi? Cuma bawa koper kecil begini. Penampilanmu kok kucel banget? Sapanya tanpa ada nada ramah sedikit pun. Rina, ibu mana? Tanyaku pura-pura lemah. Ibu? Ya paling lagi kelayapan di pasar atau mana? Mana saya tahu. Masuk sana, jangan berdiri di depan pintu. Malu dilihat tetangga kalau kamu penampilannya begini, katanya sambil melengos masuk kembali ke dalam. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Hatiku makin perih melihat perabotan mewah di sana. Sofa kulit, TV layar lebar, dan AC yang dingin. Sementara ibu harus memungut sayuran di pasar untuk makan. Aku melihat Mas Anton keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahunya. Ia terkejut melihatku. Selina, kamu pulang? Kok nggak kasih kabar? Tanya Mas Anton. Ada gurat ketakutan di matanya saat menatapku. Iya, Mas. Aku kangen sama ibu dan kalian. Tapi kok ibu nggak ada di rumah? Mbak Rina bilang ibu lagi keluar. Aku mencoba tetap tenang meski rasanya ingin sekali menampar wajah kakak kandungku ini. Oh, itu. Ibu lagi ada urusan sebentar. Kamu kok penampilannya begini? Biasanya di foto kelihatan sukses banget. Mas Anton mencoba mengalihkan pembicaraan. Rina menyahut dari meja makan. Paling juga sudah dipecat. Mas, makanya pulang kampung dengan gaya gembel begini. Iya kan? Sel, kamu sudah nggak kerja lagi di Jakarta? Aku menunduk, berpura-pura sedih. Iya, Mbak. Perusahaanku lagi bangkrut. Tabunganku juga habis karena kena tipu investasi. Aku pulang karena sudah nggak punya apa-apa lagi di sana. Mendengar itu, tawa Rina pecah. Suaranya terdengar sangat merendahkan. Ah, sudah kuduga. Makanya jangan sombong jadi orang. Baru jadi manajer saja gayanya selangit. Sekarang kalau kamu nggak punya uang, mau makan apa di sini? Jangan harap ya aku mau menanggung hidupmu. Ibu saja sudah jadi beban di sini, sekarang tambah kamu lagi. Mbak,
Kok ngomongnya gitu? Ini kan rumah orang tua kita juga. Kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Aktingku harus sempurna. Rumah orang tua apanya? Sertifikat rumah ini sudah dibalik nama atas nama saya. Mas Antonmu sendiri yang tanda tangan. Jadi sekarang saya yang berkuasa di sini. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus tahu diri. Kamu bisa bantu-bantu ibu mencuci dan masak. Jangan cuma numpang tidur. Bentak Rina. Mas Anton hanya diam 1000 bahasa. Ia benar-benar telah menjadi budak istrinya sendiri. Ia tidak berani menatap mataku. Aku melihat ponselku yang tergeletak di meja dalam keadaan merekam suara secara sembunyi-sembunyi. Semua kata-kata kasar Rina sudah tersimpan sebagai bukti awal. Mana ibu? Mas? Aku mau ketemu ibu sekarang. Desakku lagi. Tepat saat itu, pintu belakang terbuka. Seorang wanita tua masuk dengan membawa seember cucian basah. Itu bukan ibu. Itu asisten rumah tangga yang baru kulihat. Tunggu, jika ada asisten, kenapa ibu harus memungut sayur? Bei, ibu mana? Tanyaku pada wanita itu. Nyonya besar tadi pergi ke pasar. Mbak, katanya mau cari sayur. Jawab bibi itu ragu-ragu sambil melirik Rina ketakutan. Tuh kan, dengar sendiri. Ibumu itu memang aneh. Sudah disuruh di rumah saja malah senang kelayapan cari sampah di pasar. Bikin malu keluarga saja. Timpal Rina ketus. Aku mengepalkan tangan di balik daster. Berani-beraninya dia memfitnah ibu yang dia paksa sendiri untuk pergi ke pasar. Aku melihat sebuah kalung emas melingkar di leher Rina. Aku sangat mengenali kalung itu. Itu adalah kalung yang kukirimkan khusus untuk ulang tahun ibu tahun lalu. Mbak, kalung itu bukannya punya ibu? Tanyaku menunjuk lehernya. Rina meraba kalungnya dengan angkuh. Punya ibu? Ibu yang kasih ke saya. Katanya dia sudah tua. Nggak pantas pakai ginian. Daripada nganggur, ya saya pakai saja. Kenapa? Kamu mau? Beli sendiri dong kalau mampu. Aku menarik napas panjang. Oh, begitu ya. Ya sudah. Kalau ibu belum pulang, aku mau istirahat dulu di kamar belakang. Kamar belakang itu buat gudang. Kamu tidur di tikar saja di ruang tengah kalau mau. Usir Rina. Aku tidak membantah. Aku butuh berada di dalam rumah ini untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan memulai tahap pertama rencanaku. Aku mulai berkeliling rumah dengan alasan mencari barang-barang lamaku. Di setiap sudut yang memungkinkan, aku memasang kamera pengintai kecil yang sudah kusiapkan dari Jakarta. Aku ingin melihat bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain dan apa saja yang mereka bicarakan saat aku tidak ada di dekat mereka. Malam itu, Mas Anton mendekatiku saat Rina sedang di kamar mandi. Sel, maafkan Mas ya. Mas nggak berdaya menghadapi Rina. Dia kalau marah ngeri banget. Aku menatap Mas Anton dengan tatapan dingin. Mas, ibu itu yang melahirkan kita. Bagaimana bisa Mas membiarkan ibu memungut sisa sayur di pasar demi gaya hidup istri Mas? Di mana hati nurani Mas? Mas Anton tertunduk. Mas banyak utang, Sel. Rina suka belanja barang mewah pakai kartu kredit atas nama Mas. Kalau Mas nggak turuti maunya, dia ancam mau laporin Mas ke polisi karena pakai uang kantor buat bayar utang dia. Informasi baru. Jadi Mas Anton juga melakukan penggelapan uang di kantornya demi menuruti kemauan Rina. Ini akan menjadi senjata yang sangat ampuh. Aku tersenyum tipis di dalam kegelapan. Permainan baru saja dimulai. Mereka mengira aku adalah domba yang kalah, padahal aku adalah serigala yang sedang mengintai mangsanya. Sudahlah, Mas. Tidurlah. Aku juga mau tidur, kataku dingin. Aku berbaring di atas tikar tipis di ruang tengah, pura-pura terlelap. Dalam kegelapan, aku membuka tabletku dan mulai memantau rekaman kamera pengintai. Aku melihat Rina sedang menghitung tumpukan uang di kamarnya sambil tertawa-tawa. Ia membicarakan tentang rencananya untuk menjual tanah warisan di pinggir desa, untuk membeli tas bermerek lagi. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya menembus celah jendela, namun sebuah tendangan kasar di kakiku memaksaku membuka mata. Aku meringis pelan, merasakan ngilu di pergelangan kakiku yang beralaskan tikar tipis di ruang tengah. Saat aku mendongak, kulihat Rina berdiri berkacak pinggang dengan wajah garang, masih mengenakan daster sutra mahalnya yang sangat kontras dengan pemandangan pagi yang dingin ini. Matanya menatapku penuh kebencian, seolah aku adalah kotoran yang menempel di lantai rumahnya. Padahal, lantai keramik mengkilap yang sedang ia injak itu dibeli murni dari uang keringatku di Jakarta. Bangun, pemalas. Jam segini masih enak-enakan tidur.
Kamu pikir ini hotel? Bentak Rina dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ibumu yang benalu itu entah pergi kemana, belum pulang dari kemarin. Pasti dia sengaja kabur biar nggak kerja. Sekarang, karena kamu yang ada di sini, kamu yang harus gantikan tugasnya. Cepat ke belakang, bersihkan kandang ayam dan kuras bak mandi. Kalau sampai aku selesai sarapan kandang itu belum bersih, jangan harap kamu dapat jatah makan hari ini. Aku menahan napas, mencoba meredam darah yang seketika mendidih hingga ke ubun-ubun. Tanganku mengepal kuat di balik selimut tipis yang menutupi tubuhku. Mengingat kembali cerita ibu kemarin di pasar, bagaimana wanita renta itu diperlakukan layaknya budak dan dipaksa membersihkan kotoran ayam setiap pagi, membuat dadaku sesak oleh amarah. Namun, aku harus menahan diri. Aku tidak boleh merusak rencana besar yang sudah kususun matang-matang. Sambil menundukkan kepala dan memasang wajah memelas, aku bangkit berdiri. Iya, Mbak Rina. Aku bersihkan sekarang, jawabku lirih, sengaja membuat suaraku terdengar serak dan putus asa. Aku melangkah ke halaman belakang yang lembab. Bau kotoran ayam langsung menyengat hidungku. Ada belasan ayam ras peliharaan Mas Anton di sana, dan kandangnya terlihat sangat kotor. Dengan menggunakan sikat bekas dan selang air, aku mulai membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Setiap kali tanganku menggosok lantai kandang, setiap kali itu pula aku membayangkan wajah sombong Rina dan kepengecutan Mas Anton. Aku membersihkan semuanya dengan sangat teliti, bukan karena aku takut pada ancaman Rina, melainkan karena aku sedang merajut kebencianku menjadi sebuah energi yang sangat besar. Setelah hampir 2 jam bergelut dengan bau menyengat dan air kotor, aku menyelesaikan tugasku. Aku segera mandi di kamar mandi belakang yang pengap, lalu mengganti pakaianku dengan baju yang bersih namun tetap terlihat lusuh. Saat aku berjalan melewati ruang makan, aku melihat Rina dan Mas Anton sedang menikmati sarapan mewah, roti bakar, telur mata sapi, dan sosis daging sapi yang berukuran besar. Tidak ada sedikit pun niat dari mereka untuk menawariku makan. Rina hanya melirikku sinis. Mbak, Mas, aku pamit keluar sebentar ya. Aku mau coba keliling pasar atau toko-toko terdekat. Siapa tahu ada lowongan kerja serabutan untukku, ujarku dengan nada memelas. Mas Anton hanya berdeham pelan tanpa berani menatap mataku, sementara Rina tertawa meremehkan. Baguslah kalau kamu sadar diri. Cepat cari kerja sana, cuci piring kek, angkat-angkat barang kek. Jangan cuma jadi parasit di rumahku. Aku tidak menjawab lagi dan langsung melangkah keluar dari rumah itu. Begitu kakiku melangkah keluar dari pagar besi yang menjulang, bahuku yang tadinya membungkuk langsung tegak. Wajah memelas yang tadi kupasang lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh perhitungan. Aku berjalan cepat menuju jalan raya dan memberhentikan sebuah taksi. Tujuanku bukan pasar atau toko untuk melamar kerja, melainkan sebuah kafe eksklusif dan tertutup yang letaknya agak jauh dari lingkungan rumahku. Sesampainya di kafe, aku memilih ruangan privat, VIP, di sudut paling belakang yang kedap suara. Aku memesan segelas kopi hitam kental, lalu membuka laptop tipis dari dalam tas selempangku. Aku langsung membuka aplikasi panggilan video terenkripsi dan menghubungi seseorang. Tidak butuh waktu lama, layar laptopku menampilkan wajah seorang pria berkacamata dengan raut serius. Dia adalah Bara, seorang penyelidik swasta profesional sekaligus teman baikku di Jakarta. Aku sudah membayarnya dengan harga yang sangat mahal untuk menguliti semua kebusukan keluargaku sendiri. Selamat pagi, Selina, sapa Bara dari seberang layar. Aku sudah mengumpulkan semua data yang kamu minta. Situasinya jauh lebih parah dan lebih menjijikkan dari yang kita duga. Langsung ke intinya, Bara. Apa saja yang berhasil kamu temukan? Tanyaku tegas, menyiapkan mental untuk mendengarkan kabar terburuk. Bara memunculkan beberapa salinan dokumen di layar. Pertama, soal rumah warisan orang tuamu. Ternyata sertifikat rumah itu sedang dalam proses balik nama secara sepihak menjadi hak milik penuh atas nama Rina. Kakakmu, Anton, memalsukan tanda tangan ibumu di surat persetujuan ahli waris dengan bantuan seorang oknum notaris bodong. Notaris ini sudah masuk daftar hitam, dan bukti transfer dari rekening Anton ke notaris itu sudah aku amankan. Aku menggebrak meja kafe dengan keras. Gigiku gemeretak. Beraninya Mas Anton memalsukan tanda tangan ibu kandungnya sendiri, untuk merampas satu-satunya kenangan dari almarhum ayah. Lalu, kemana larinya uang 10 juta yang selalu aku kirim setiap bulan? Tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah. Ini bagian yang paling gila, Selina.
Lanjut Bara sambil menampilkan mutasi rekening yang berhasil ia retas. Gaya hidup Rina ternyata jauh melampaui uang 10 juta darimu. Uang darimu hanya habis dalam waktu seminggu untuk beli tas, perhiasan, dan perawatan wajah di klinik mahal. Untuk menutupi gengsi dan gaya hidup mewahnya di depan teman-teman arisannya, Rina dan Anton meminjam uang dari jaringan rentenir ilegal yang sangat kejam. Mereka menjadikan aliran dana bulanan darimu sebagai jaminan. Maksudmu? Mereka meyakinkan rentenir itu bahwa setiap tanggal 5, adik mereka yang kaya raya di Jakarta pasti mentransfer uang belasan juta. Jadi mereka meminjam puluhan juta, dan uang kiriman mulah yang dipakai untuk membayar bunga rentenir yang mencekik itu setiap bulannya. Celaknya lagi, bulan lalu Rina baru saja meminjam uang sebesar 200 juta rupiah secara tunai kepada bos rentenir itu, untuk membeli mobil SUV baru yang sekarang ada di garasi rumahmu. Jatuh tempo pembayaran utang utama dan bunganya adalah 6 hari dari sekarang. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seringai yang sangat dingin. Sebuah rencana besar tiba-tiba tersusun sempurna di dalam kepalaku. Potongan-potongan teka-teki itu merangkai sebuah jebakan maut yang sangat indah. Bara, amankan semua bukti pemalsuan tanda tangan itu. Siapkan berkas laporan kepolisian. Dan satu lagi, aku butuh bantuanmu untuk mengirim asisten kepercayaanku ke kota ini besok. Aku butuh dia untuk memerankan sebuah tokoh penting. Kataku memberikan instruksi. Siap, Selina. Semuanya akan beres. Setelah menutup panggilan dengan Bara, aku segera menuju hotel tempat ibu menginap. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan dan melihat ibu sedang duduk di sofa, menonton televisi sambil menikmati sepotong kue bolu. Wajahnya sudah jauh lebih segar dibandingkan kemarin. Ia sudah mandi air hangat, rambutnya disisir rapi, dan ia mengenakan pakaian tidur sutra yang lembut, fasilitas dari kamar mewah yang kusewa. Melihat ibu begitu tenang, air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang. Ibu enak kuenya? Tanyaku lembut. Ibu menoleh dan tersenyum, meski matanya masih menyiratkan trauma yang dalam. Enak sekali, nak. Kasur di sini juga empuk. Punggung ibu yang biasanya sakit kalau tidur di rumah, semalam tidak terasa sakit sama sekali. Tapi, kamu dari mana? Kenapa kamu pakai baju kucel begini lagi? Aku duduk di lantai, tepat di bawah kaki ibu, dan menggenggam kedua tangannya yang kasar. Ibu tidak perlu khawatir tentang penampilanku. Aku sedang mengerjakan sesuatu. Ibu harus janji satu hal padaku. Apapun yang terjadi dalam seminggu ke depan, ibu tidak boleh merasa kasihan pada Mas Anton atau Mbak Rina. Ibu harus ingat bagaimana mereka membiarkan ibu memungut sayuran busuk di pasar. Ibu bisa janji. Ibu menunduk, air matanya perlahan menetes. Dengan suara bergetar namun penuh kepastian, ibu mengangguk. Ibu serahkan semuanya padamu, Selina. Hati ibu sudah mati untuk mereka. Mendengar restu dari ibu, tekadku semakin bulat. Waktu terus berjalan. Hitung mundur 7 hari menuju neraka bagi Rina dan Anton resmi dimulai hari ini. Aku kembali ke rumah laknat itu pada sore harinya, membawa sebungkus nasi bungkus murah, untuk semakin meyakinkan mereka bahwa aku benar-benar miskin dan menderita. Aku siap memainkan peranku. Malam pertama setelah kepulanganku, hari pertama, suasana di meja makan terasa sangat tegang. Rina dan Mas Anton sedang asyik melahap ayam bakar madu dan capcay seafood. Sementara aku hanya duduk di ruang tengah, pura-pura mengunyah nasi bungkus yang kubeli sore tadi. Mataku sesekali melirik ke arah mereka. Aku tahu betul, ini adalah tanggal 4. Biasanya, besok adalah hari di mana aku mengirimkan jatah preman untuk mereka berkedok uang bulanan ibu. Rina menghabiskan minumannya lalu menatapku dengan tatapan menyelidik yang penuh tuntutan. Sel, kamu kan sudah pulang kampung. Terus gimana soal uang bulanan? Besok tanggal 5 loh. Walaupun kamu lagi bangkrut atau apalah itu, kamu tetap harus transfer ya. Biaya hidup di rumah ini mahal, tagihan listrik bengkak. Belum lagi untuk makan ibumu yang kerjanya cuma menghabiskan beras itu. Aku menelan ludah, sengaja membuat ekspresi wajahku terlihat sangat panik dan ketakutan. Aku meletakkan bungkusan nasiku dan menatap Rina dengan mata berkaca-kaca, membiarkan air mata buaya menetes di pipiku. Mas. Suaraku kubuat sengaja bergetar hebat. Aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Mulai bulan ini, dan bulan-bulan seterusnya, aku tidak bisa lagi mengirimkan uang sepeser pun. Perang.
Rina membanting sendok dan garpunya ke atas piring keramik hingga menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Mas Anton yang sedang mengunyah langsung tersedak dan terbatuk-batuk dengan wajah memerah. "Apa kamu bilang?" teriak Rina. Matanya melotot tajam hampir keluar dari rongganya. "Nggak bisa kirim uang? Kamu gila ya? Terus siapa yang mau bayar semua tagihan di rumah ini? Siapa yang mau bayar cicilan?" Aku menunduk dalam-dalam, menutupi wajahku dengan kedua tangan sambil terisak palsu. Aku benar-benar hancur. "Mbak, perusahaanku bukan cuma bangkrut, tapi bosku membawa lari semua uang perusahaan. Aku dituduh ikut menggelapkan dana dan sekarang aku di blacklist dari semua perusahaan di Jakarta. Rekeningku diblokir oleh bank. Bahkan sisa tabunganku disita untuk ganti rugi. Aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Untuk beli tiket pulang kampung saja, aku harus meminjam uang pada temanku." Wajah Mas Anton seketika berubah pucat pasi, sepucat mayat. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan gontai mendekatiku. "Kamu bohong kan? Kamu bercanda kan? Nggak mungkin kamu nggak punya uang sama sekali. Kamu kan manajer. Coba cek lagi rekeningmu, pasti ada sisa belasan juta kan?" Suaranya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. "Nggak ada, Mas. Sumpah, aku sudah miskin. Makanya aku pulang karena aku pikir di sini aku bisa hidup menumpang pada kalian sementara aku cari kerja serabutan." Ratapku semakin menjadi-jadi. Kurang ajar. Rina tiba-tiba maju dan nyaris menjambak rambutku jika Mas Anton tidak segera menahannya. "Dasar parasit tidak berguna. Beraninya kamu pulang ke sini bawa masalah. Kalau kamu nggak kirim uang, dari mana kami bayar utang?" Rina tiba-tiba menghentikan ucapannya, sadar bahwa ia hampir keceplosan soal utang rentenirnya. Rina mendengus kasar, wajahnya merah pada menahan marah yang luar biasa. Ia menarik tangan suaminya dengan kasar. "Masuk ke kamar sekarang, Mas. Kita harus bicara." Rina menyeret Mas Anton masuk ke kamar mereka dan membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto di dinding sedikit miring. Aku menghapus air mataku seketika. Isak tangisku berhenti total. Aku tersenyum miring, mengambil ponselku, dan membuka aplikasi pemantau kamera tersembunyi yang sudah kupasang di ventilasi kamar mereka. Dari layar ponselku, aku bisa melihat dan mendengar dengan jelas kepanikan mereka. "Gimana ini, Mas?" Rina berteriak histeris sambil mondar-mandir di dalam kamar. "Si bos rentenir itu nagih lusa. Dia minta bunga 20 juta bulan ini, belum cicilan pokoknya. Kalau si Selina gembel itu nggak transfer besok, kita mau bayar pakai apa? Bisa-bisa mobil kita ditarik paksa, Mas." Mas Anton duduk di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Mas juga nggak tahu, Rin. Uang di kantorku juga lagi diaudit. Mas nggak berani ambil uang kantor lagi buat nutupin utangmu. Kamu sih, dibilangin jangan utang ke rentenir buat beli mobil, malah nekat. Loh, kok kamu nyalahin aku?" Rina menuding wajah suaminya dengan marah. "Kan aku beli mobil biar kamu juga nggak malu ketemu teman-teman kerjamu. Sekarang mending kamu mikir gimana caranya dapat uang cepat besok. Pokoknya aku nggak mau tahu." Aku menutup aplikasi itu dengan perasaan puas yang tak terlukiskan. Mereka sedang berada di ujung tanduk, dan rasa takut mulai menggerogoti jiwa mereka. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak di atas tikar tipis, menikmati simfoni kepanikan dari kamar sebelah. Keesokan harinya, hari kedua, suasana rumah terasa seperti neraka yang panas. Rina bangun dengan wajah kusut dan mata bengkak karena kurang tidur. Ia terus-menerus menelepon teman-teman arisannya, mencoba meminjam uang dengan nada suara yang dibuat semanis mungkin. "Halo, Jeng Siska, aduh ini loh Jeng, uang transferan bisnisku nyangkut. Boleh pinjam 20 juta dulu nggak buat talangan?" Halo, Jeng, kok dimatiin sih?" Begitulah pemandangan yang kusaksikan sepanjang pagi. Rina ditolak oleh semua orang. Teman-teman yang biasanya memujinya karena gaya hidup mewahnya kini menjauh saat ia berniat meminjam uang. Saat siang hari, ketegangan semakin memuncak ketika dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam datang menggunakan motor sport dan berhenti tepat di depan pagar. Aku yang sedang menyapu halaman sengaja mengamati. Salah satu pria itu menggedor pagar besi dengan keras. Bilang sama Nyonya Rina. Besok lusa jatuh tempo. Bos minta disiapkan uang tunai. Jangan berani-berani kabur kalau nggak mau rumah ini kami ratakan dengan tanah. Ancam pria itu dengan suara serak yang menggelegar, sebelum akhirnya pergi meninggalkan kepulan asap motor.
Rina yang mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu terlihat sangat gemetar. Ia berlari ke arahku yang baru masuk ke dalam rumah. Sel, kamu dengarkan tadi? Itu orang suruhan, temanku. Aku lagi ada masalah keuangan. Kamu benar-benar nggak punya kenalan di Jakarta yang bisa kasih pinjaman cepat? Berapapun bunganya aku mau. Rengek Rina, membuang semua harga dirinya. Ini dia momen yang kutunggu-tunggu. Umpan pertama siap dilemparkan. Aku berpura-pura berpikir keras sambil menunduk. Pinjaman sih aku nggak tahu, Mbak. Lagian namaku sudah jelek di sana. Tapi, aku sengaja menggantung kalimatku, memancing rasa penasarannya. Tapi apa? Cepat bilang, desak Rina tidak sabar. Teman baikku, si Dini, baru telepon aku tadi pagi. Dia lagi euforia banget. Dia ikut semacam konsorsium investasi tertutup milik pengusaha tambang dari luar negeri. Investasi ini cuma butuh waktu 3 hari buat cair. Modalnya memang lumayan besar, tapi keuntungannya 300% dalam 3 hari. Kemarin Dini masukin uang 50 juta, tadi pagi cair 150 juta. Katanya slotnya tinggal 1 untuk hari ini, karena besok pendaftarannya ditutup selamanya. Mata Rina seketika berbinar terang, seolah ia baru saja melihat bongkahan emas jatuh dari langit. Keserakahan di wajahnya berhasil menutupi akal sehatnya. 300%? Dalam 3 hari? Kamu yakin itu nggak nipu, Sel? Nipu apanya? Dini itu teman dekatku di Jakarta, Mbak. Dia sudah beli rumah baru tunai dari hasil itu. Tapi ya percuma aku cerita, toh kita nggak punya modal. Buat ikut slot terakhir itu minimal harus setor 100 juta. Kalau setor 100 juta, 3 hari kemudian cair 300 juta bersih. Uang dari mana kita ratusan juta begitu? Sudahlah Mbak, kita pasrah saja, ujarku pesimis sambil melangkah pergi, seolah menganggap topik itu angin lalu. Namun aku tahu, racun keserakahan itu sudah bekerja di otaknya. Aku bisa mendengar Rina menelan ludah dengan susah payah. Dari sudut mataku, kulihat ia berlari masuk ke kamarnya, meraih ponselnya, dan menekan tombol panggilan dengan tergesa-gesa. Umpan yang sangat menggiurkan itu telah ditelan bulat-bulat, bersama dengan kail tajam yang siap merobek kerongkongannya. Hari ketiga dimulai dengan suasana rumah yang dipenuhi bisik-bisik tegang. Aku yang sedang menyapu lantai di ruang tengah bisa mendengar dengan jelas perdebatan antara Rina dan Mas Anton dari balik pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Umpan yang kulemparkan semalam rupanya benar-benar mengganggu pikiran Rina, hingga ia tidak bisa tidur. Otaknya yang dipenuhi keserakahan sedang bekerja keras mencari cara untuk mendapatkan uang 100 juta rupiah dalam waktu singkat. Mas, ini kesempatan emas. 300 juta? Mas, kalau kita bisa dapat uang itu, utang ke rentenir lunas, dan sisa uangnya bisa kita pakai untuk modal usaha atau beli tanah lagi. Kita nggak perlu lagi pusing nungguin transferan dari si Selina gembel itu. Desak Rina dengan suara berbisik namun penuh penekanan. Kudengar Mas Anton menghela napas panjang dan berat. Tapi uang dari mana? Rin, saldo di rekening kita sudah kosong. Utang kita di mana-mana. Mau pinjam ke siapa lagi uang 100 juta dadakan begini? Mas sudah bilang, di kantor Mas sudah diawasi. Sertifikat rumah warisan ini kan sudah atas namaku. Mas, kita gadaikan saja sertifikat ini ke Bang Jali. Dia pasti mau ngasih pinjaman 100 juta kalau jaminannya sertifikat rumah sebesar ini. Toh kita cuma pinjam 3 hari. Begitu uang investasinya cair 300 juta, kita langsung tebus sertifikatnya. Aman? Mas, nggak akan ada yang tahu. Ujar Rina dengan nada sangat meyakinkan, seolah ia adalah pakar keuangan yang paling jenius. Aku menghentikan sapuanku sejenak, menahan tawa yang hampir meledak. Rina benar-benar masuk ke dalam perangkapku dengan sangat mulus. Ia tidak tahu bahwa sertifikat rumah yang selama ini ia simpan di dalam brankas lemarinya adalah sertifikat palsu. Beberapa minggu sebelum aku pulang kampung, Bara, detektif swasta sewaanku, berhasil melacak oknum notaris bodong yang disewa Mas Anton. Dengan sedikit uang pelicin yang jauh lebih besar, Bara berhasil mengambil sertifikat asli yang masih atas nama almarhum ayah dan menukarnya dengan sertifikat palsu berkualitas tinggi yang mencantumkan nama Rina. Sertifikat asli kini tersimpan aman di Safe Deposit Box Bank di Jakarta. Jadi, silakan saja Rina menggadaikan kertas tidak berharga itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku langsung pura-pura sibuk membersihkan debu di sudut ruangan. Rina keluar dengan wajah berseri-seri, senyum serakah menghiasi bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala.
Ia berjalan menghampiriku dengan gaya angkuh seperti biasa, namun kali ini ada kilat antusiasme di matanya. Heh, Selina, mana nomor telepon temanmu yang namanya Dini itu? Sini berikan padaku. Biar aku yang hubungi dia. Aku mau ikut investasi itu, perintah Rina tanpa basa-basi. Aku memasang wajah terkejut dan ragu-ragu. Mbak Rina serius? Modalnya 100 juta loh. Mbak, kalau gagal bagaimana? Nanti uang Mbak Rina habis. Lagian Mbak dapat uang dari mana sebanyak itu? Kamu ini miskin ya miskin saja. Nggak usah banyak tanya dan nggak usah sok menasihati. Aku ini pintar cari uang, nggak kayak kamu yang langsung gembel begitu dipecat. Cepat berikan nomornya, jangan sampai slotnya diambil orang lain. Bentaknya sambil merebut ponsel dari tanganku. Dengan pura-pura ketakutan, aku mendiktekan nomor kontak Dini. Dini sebenarnya adalah nama samaran dari asisten kepercayaanku yang sudah di-briefing secara khusus oleh Bara di Jakarta. Ia adalah seorang negosiator ulung yang tahu persis bagaimana memancing emosi dan keserakahan orang seperti Rina. Setelah mencatat nomornya, Rina langsung menyingkir ke halaman depan dan menelepon Dini. Melalui alat penyadap yang terpasang di ponsel Rina, aku bisa mendengarkan seluruh percakapan mereka melalui AirPC kecil yang tertutup rambut panjangku. Halo, Mbak Dini? Saya Rina, kakak iparnya Selina. Selina cerita soal investasi konsorsium tambang itu. Saya mau ambil slot terakhir yang 100 juta, Mbak. Ucap Rina dengan nada menjilat. Suara Dini di seberang sana terdengar sangat profesional dan dingin. Maaf, Ibu Rina. Slotnya sebenarnya sudah di-booking oleh pejabat dari kementerian. Lagi pula ini investasi jalur tertutup. Kami tidak menerima sembarang orang tanpa verifikasi aset. Selina sendiri saat ini sedang bermasalah secara finansial, jadi saya ragu dengan referensinya. Penolakan halus itu justru membuat Rina semakin gila. Orang serakah paling benci jika merasa ditinggalkan dari sebuah kesempatan menguntungkan. Mbak Dini, tolonglah. Saya ini orang kaya di kampung. Aset saya banyak. Suami saya manajer di perusahaan besar. Tolong berikan slot itu ke saya. Saya bisa transfer uangnya siang ini juga tunai 100 juta. Jangan kasih ke pejabat itu, Mbak. Tolong ya, Mbak Dini. Saya jamin uangnya siap. Rina memohon-mohon hingga setengah mengiba. Dini terdiam sejenak, pura-pura berpikir. Baiklah. Kalau Ibu Rina bisa mentransfer 100 juta sebelum jam 3 sore ini, saya akan potong jalur pejabat tersebut dan memasukkan nama Ibu. 3 hari dari sekarang, tepat jam 10 pagi, dana bagi hasil beserta modal awal total 300 juta akan otomatis masuk ke rekening Ibu. Tapi ingat, kalau lewat dari jam 3 sore uang belum masuk, nama Ibu saya blacklist selamanya. Siap, Mbak. Siang ini pasti masuk. Terima kasih banyak, Mbak Dini. Rina menutup telepon dengan napas memburu karena kegirangan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Rina langsung menyeret Mas Anton keluar rumah. Mereka berdua masuk ke dalam mobil SUV mewah itu, dan melaju kencang meninggalkan pekarangan. Tujuannya sudah pasti, markas Bang Jali, bos rentenir yang paling ditakuti di kota ini. Aku terus memantau pergerakan mereka melalui alat pelacak GPS yang sudah kupasang di mobil Mas Anton semalam. Mobil itu berhenti di sebuah ruko tua di pinggiran kota. Dari laporan Bara, Bang Jali adalah rentenir kejam yang tidak segan mengirim preman untuk menghancurkan rumah orang yang gagal membayar utang. Dan kesanalah Rina membawa sertifikat bodongnya. Prosesnya tidak memakan waktu lama. Rentenir biasanya tidak melakukan pengecekan sertifikat secara mendalam ke Badan Pertanahan Nasional seperti bank resmi. Selama wujud fisiknya meyakinkan dan nama di sertifikat sama dengan KTP si peminjam, uang bisa langsung cair dengan potongan bunga di muka yang sangat mencekik. Sekitar jam 2 siang, mobil SUV itu kembali memasuki pekarangan rumah. Rina turun dari mobil dengan wajah kemenangan yang luar biasa. Ia menenteng sebuah tas jinjing dengan gaya arogan. Aku melihat notifikasi di ponselku. Uang 100 juta rupiah baru saja masuk ke rekening perusahaan cangkang yang dikelola Bara dari hasil transfer Rina. Umpan itu bukan cuma digigit, tapi ditelan mentah-mentah sampai ke kailnya. Hari keempat tiba. Perasaan Rina sedang berada di atas angin. Ia merasa besok dirinya akan menjadi miliarder baru di kampung ini. Kesombongannya pun memuncak hingga ke ubun-ubun. Sejak pagi, ia terus menyuruhku melakukan pekerjaan kasar yang tidak masuk akal. Mencuci seluruh karpet rumah sendirian, membersihkan lumut di atap genteng, hingga menggosok seluruh lantai garasi dengan sikat gigi bekas. Aku melakukan semuanya tanpa banyak protes.
Biarlah ia menikmati panggung sandiwaranya hari ini, karena ini adalah hari terakhir ia bisa tertawa. Menjelang sore, saat aku sedang mengepel lantai ruang tamu yang sudah mengkilap, Rina keluar dari kamarnya sambil berkacak pinggang. Ia menatapku dengan pandangan jijik dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Hei, benalu. Berhenti mengepel," perintahnya lantang. Aku menegakkan punggung, menatapnya dengan wajah lelah yang kubuat-buat. "Ada apa lagi, Mbak? Aku sudah kerjakan semua tugas yang Mbak suruh." Rina mendengus meremehkan. "Mulai besok, aku nggak butuh tenaga gratisanmu lagi. Besok aku akan kaya raya. Aku akan sewa 3 pembantu profesional dari yayasan, bukan orang miskin buangan Jakarta sepertimu. Kehadiranmu di rumah ini cuma bikin sial dan merusak pemandangan saja." Mas Anton yang sedang menonton televisi hanya menoleh sekilas lalu kembali fokus pada layar, tidak peduli dengan apa yang dilakukan istrinya terhadap adik kandungnya sendiri. "Maksud Mbak Rina apa?" tanyaku dengan suara bergetar pura-pura panik. "Maksudku, kamu kemasi barang-barang rongsokanmu itu, dan pergi dari rumahku sekarang juga. Rumah ini milikku. Ibumu yang tua bangka itu juga nggak tahu minggat kemana. Baguslah kalau dia sudah mati di jalanan, jadi aku nggak perlu repot mengurusnya. Sekarang giliranmu, angkat kaki dari sini," usir Rina tanpa ampun. Ia berjalan ke arah kamar belakang tempatku menyimpan koper, menyeret koper kecilku itu, lalu melemparkannya dengan kasar ke halaman depan hingga isinya berantakan. "Mbak, tolong jangan usir aku, Mbak. Aku nggak punya uang, mau tidur di mana aku malam ini?" Aku menangis terseduh-seduh, berlutut memunguti pakaianku yang berserakan di tanah. Aku memohon-mohon, merendahkan diriku sehina mungkin di hadapannya. "Tidur di kolong jembatan. Atau gabung sama ibumu mungut sampah di pasar. Peduli amat aku. Pergi sana." Rina membanting pagar besi dengan sangat keras lalu menguncinya dari dalam, meninggalkanku di luar rumah. Di balik pagar, sambil pura-pura menangis terisak, aku membereskan koperku. Namun, saat tubuhku membelakangi rumah dan menghadap ke jalan raya, air mataku langsung mengering. Isak tangisku berubah menjadi senyuman sinis yang sangat dingin. Tidak ada rasa sedih sedikit pun di hatiku. Justru sebaliknya, aku merasa sangat lega dan puas. Aku memanggil taksi secara online dan langsung menuju hotel tempat ibuku berada. Sesampainya di kamar hotel kelas suite yang luas dan nyaman, aroma pengharum ruangan lavender menyambutku. Ibuku sedang duduk di balkon menikmati teh sore sambil melihat pemandangan kota. Ia tampak jauh lebih sehat dan bahagia. "Ibu, kita sudah tidak perlu lagi kembali ke rumah itu," kataku sambil tersenyum lebar, memeluk ibu dari belakang. "Dia mengusirmu, Nak?" tanya ibu dengan tatapan khawatir. "Iya, Bu. Tepat seperti yang aku rencanakan. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka di kasur empuk. Mulai besok, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Badai besar sedang menuju ke arah mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk berlindung," jawabku dengan suara mantap. Malam itu, aku dan ibu memesan makanan paling mahal di hotel untuk merayakan kemenangan pertama kami. Besok adalah hari pembalasan yang sesungguhnya. Hari kelima adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Rina dan Mas Anton. Berdasarkan janjinya, Dini akan mentransfer uang sebesar 300 juta rupiah tepat pada pukul 10 pagi. Melalui kamera tersembunyi yang masih aktif di ruang tamu rumah itu, aku duduk santai di sofa hotel sambil menyesap kopi hitam, menyaksikan pertunjukan langsung dari kejatuhan mereka melalui layar tabletku. Sejak pukul 8 pagi, Rina sudah mandi dan berdandan sangat menor. Ia memakai gaun terbaiknya dan seluruh perhiasan emas yang ia miliki. Mas Anton juga sudah rapi, duduk di sofa sambil membaca koran meski matanya sama sekali tidak fokus pada tulisan di sana. Kegelisahan bercampur antusiasme tergambar jelas di wajah mereka. "Mas, nanti begitu uangnya masuk, kita langsung ke dealer ya. Aku mau ganti mobil kita yang sekarang dengan tipe yang lebih tinggi. Terus kita ke toko Mas. Aku mau borong gelang berlian biar si Siska dan ibu-ibu arisan miskin itu mati kutu lihat aku." Cerocos Rina sambil terus menatap layar ponselnya tanpa berkedip. "Iya, Rin. Tapi yang penting kita lunasi dulu utang pokok dan bunga ke Bang Jali. Besok itu hari terakhir bayar cicilan utang yang buat beli mobil ini. Belum lagi nebus sertifikat yang kemarin kamu gadaikan 100 juta. Mas Anton mengingatkan dengan nada cemas. "Halah, kecil itu Maha. 300 juta? Mas, utang kita semua paling cuma 150 juta. Masih sisa banyak. Lagian Bang Jali itu cuma rentenir kampung.
Kasih lebih sedikit juga dia langsung sujud syukur. Rina tertawa meremehkan. Jam di dinding terus berdetak. Pukul 9.30. Pukul 9.45. Rina mulai bolak-balik membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Pukul 9.55. Napas Rina mulai memburu. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Tumit sepatu hak tingginya berbunyi nyaring beradu dengan lantai keramik. Pukul 10 tepat. Rina merefresh aplikasi banknya. Kosong. Saldo rekeningnya masih menunjukkan angka ratusan ribu perak. Tidak ada penambahan apapun. Kok belum masuk ya? Mas? Katanya jam 10 teng. Rina mulai terlihat panik. Ia merefresh aplikasinya lagi dan lagi, hingga jarinya terlihat gemetar. Mungkin delay dari bank. Rin. Kan jumlahnya besar, biasanya butuh proses clearing. Tunggu saja 10 menit lagi. Mas Anton mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri mulai memucat. Pukul 10.15. Pukul 10.30. Pukul 11. Uang itu tidak pernah datang. Kepanikan yang sesungguhnya kini benar-benar mencengkeram mereka. Rina dengan tangan gemetar mencari nomor telepon Dini dan memanggilnya. Melalui penyadap, aku bisa mendengar suara operator otomatis yang sangat merdu namun mematikan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan area. Nggak aktif. Mas. Nomor mati. Rina berteriak histeris. Wajahnya yang tadi penuh riasan kini terlihat pucat seperti mayat hidup. Coba sis Rina. Pasti dia tahu sesuatu. Ini pasti gara-gara dia. Mas Anton buru-buru mengambil ponselnya dan menelepon nomorku. Aku melihat layar ponselku menyala, menampilkan nama Mas Anton. Sambil tersenyum puas, aku menekan tombol tolak panggilan, lalu memblokir nomor Mas Anton dan Rina untuk selamanya. Aku tidak ingin berbicara dengan mereka. Aku ingin mereka tersiksa oleh ketidaktahuan. Ditolak. Rin. Nomor Mas juga diblokir sama Selina. Seru Mas Anton, melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi tingkat tinggi. Mas Anton mengusap wajahnya dengan kasar. Air mata ketakutan mulai menggenang di matanya. Kita ditipu, Rin. Kita habis. Uang 100 juta dari Bang Jali itu hilang. Besok Bang Jali pasti datang nagih semua utang kita. Nggak mungkin. Selina gembel itu nggak mungkin berani nipu aku. Rina menjerit histeris, melemparkan vas bunga di meja hingga pecah berantakan di lantai. Ia menangis meraung-raung, meratapi kebodohan dan keserakahannya sendiri. Aku menutup aplikasi pemantauku dan tersenyum pada ibu yang duduk di sebelahku. Pertunjukan pembuka sudah selesai, esok adalah acara puncaknya. Hari ke-6. Langit mendung menggelayut di atas kota, seolah ikut merasakan hawa kelam yang menyelimuti rumah lama kami. Dari pagi, Rina dan Mas Anton mengurung diri di dalam rumah. Mereka mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat, berharap dengan begitu masalah akan menghilang. Namun, kenyataan tidak pernah bersembunyi. Sekitar pukul 2 siang, suara deru motor yang sangat berisik dan kasar memecah keheningan jalanan depan rumah. 5 buah sepeda motor trail berhenti tepat di depan pagar. 8 pria berbadan kekar, bertato, dan berwajah beringas turun dari motor. Di antara mereka, turun dari sebuah mobil bak terbuka, adalah Bang Jali. Rentenir paling kejam itu memakai kemeja batik kancing terbuka dan kacamata hitam, mengisap cerutu dengan gaya preman. Anton. Rina. Buka pintunya. Waktunya bayar utang. Teriak salah satu anak buah Bang Jali sambil menendang pagar besi hingga engselnya hampir lepas. Di dalam rumah, Rina dan Anton berpelukan ketakutan di sudut ruang keluarga. Karena tidak ada jawaban, Bang Jali memberi isyarat. 2 preman bertubuh paling besar melompat pagar, lalu mendobrak pintu utama rumah dengan satu tendangan keras hingga kusennya hancur. Mereka masuk ke dalam rumah bagaikan sekawanan serigala buas yang kelaparan. Rina menjerit sejadi-jadinya saat 2 preman itu menyeret Mas Anton dari lantai dan melemparnya ke tengah ruang tamu. Bang Jali masuk dengan langkah santai, menginjak pecahan vas bunga yang belum dibersihkan sejak kemarin. Mana uangku, Anton? Hari ini jatuh tempo cicilan mobil, plus bunga utang-utang lamamu. Dan ingat, jaminan sertifikat yang kemarin istrimu bawa itu baru bisa diambil kalau utang 100 juta plus bunganya lunas hari ini juga. Total yang harus kalian bayar hari ini 150 juta. Ada uangnya? Tanya Bang Jali dengan suara rendah namun mengancam. Mas Anton berlutut di bawah kaki Bang Jali, menangis memohon ampun. Ampun, Bang Jali. Uang kami dibawa kabur orang. Kami ditipu, Bang.
Tolong beri kami waktu seminggu lagi. Saya janji akan cari pinjaman dari kantor. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mas Anton hingga sudut bibirnya berdarah. Rina menjerit ketakutan, meringkuk di sudut ruangan sambil menutupi telinganya. Waktu? Kau pikir ini lembaga amal? Geram Bang Jali. Ia menoleh ke arah anak buahnya. Sita semua barang yang ada harganya. Mobil di garasi bawah, motor bawah, TV, kulkas, perhiasan yang nempel di badan perempuan itu, copot semua. Kekacauan luar biasa terjadi. Preman-preman itu mulai mengangkut televisi layar lebar, kulkas, sofa mewah, dan perabotan lainnya ke atas mobil bak. 2 orang preman menghampiri Rina, menarik paksa kalung emas pemberianku untuk ibu dari lehernya, mencopot gelang dan cincinnya tanpa ampun meski Rina meronta-ronta dan menangis histeris. Mobil SUV yang dibanggakan Rina juga langsung diambil alih kuncinya. Rumah mewah itu dalam sekejap dikosongkan secara paksa. Di tengah tangisan histeris dan kehancuran barang-barang, sebuah mobil sedan hitam yang elegan berhenti perlahan di depan rumah. Seorang pria berpakaian jas rapi, membawa tas kerja kulit berkualitas tinggi, melangkah keluar dengan tenang. Ia berjalan melewati kerumunan preman yang sedang mengangkut barang, masuk ke dalam rumah yang pintunya sudah jebol. Dia adalah pengacara Haris, utusan hukumku dari firma hukum ternama di Jakarta. Bang Jali dan preman-premannya terdiam melihat kedatangan pria necis itu. Haris berdiri tegak di tengah ruang tamu yang berantakan, menatap Mas Anton dan Rina yang sedang menangis memeluk lutut di lantai. Selamat siang. Apakah benar ini kediaman Bapak Anton dan Ibu Rina? Sapa Haris dengan suara bariton yang sangat formal dan dingin. Mas Anton mendongak, wajahnya babak belur. Iya. Anda siapa? Haris membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map merah tebal berlogo firma hukumnya. Ia menyerahkan map itu ke hadapan Anton. Saya Haris, kuasa hukum dari Ibu Selina dan klien utama saya, ibu kandung Anda. Saya datang ke sini untuk menyerahkan surat somasi resmi. Surat ini berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen negara, yakni pemalsuan tanda tangan ibu kandung Anda pada surat persetujuan ahli waris, serta pembuatan sertifikat tanah palsu yang Anda lakukan bersama oknum notaris yang saat ini sudah kami laporkan ke kepolisian. Mendengar kata sertifikat palsu, Bang Jali yang tadinya diam langsung menoleh dengan mata melotot. Tunggu dulu, Pak Pengacara. Maksud Bapak sertifikat rumah ini palsu? Haris menatap Bang Jali dengan tenang. Benar sekali, Pak. Sertifikat asli rumah ini masih atas nama ayah klien saya dan berada di tempat yang sangat aman di Jakarta. Dokumen yang Ibu Rina gadaikan kepada Anda adalah dokumen palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Rumah ini tidak bisa disita oleh pihak manapun selain ahli waris yang sah. Bang Jali mengumpat kasar, wajahnya merah padam. Ia menyadari bahwa ia juga telah ditipu oleh Rina. Ia memegang jaminan bodong senilai 100 juta. Bang Jali langsung mencengkeram kerah baju Anton dan memukul wajahnya sekali lagi. Kalian berani menipuku dengan sertifikat palsu. Berani-beraninya kalian. Haris mengangkat tangannya sedikit, menghentikan amukan Bang Jali. Harap tenang, Pak. Soal utang piutang, itu urusan Anda dengan mereka. Tugas saya di sini hanya menyampaikan bahwa mulai detik ini, Bapak Anton dan Ibu Rina akan menghadapi tuntutan hukum berlapis atas penipuan dan pemalsuan dokumen dari klien saya. Ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Jika dalam waktu 1x24 jam kalian tidak menyerahkan diri ke kantor polisi, kami yang akan membawa polisi menjemput paksa kalian berdua. Pengacara Haris mengangguk sopan, lalu berbalik dan berjalan keluar meninggalkan neraka yang baru saja ia perparah. Di dalam rumah yang kini nyaris kosong melompong, Mas Anton dan Rina meratapi nasib mereka. Dikejar utang ratusan juta oleh rentenir bengis, kehilangan semua harta benda, dan esok hari, jeruji besi penjara sudah menanti mereka. Badai tidak hanya datang, tapi telah menyapu habis seluruh kehidupan mereka tanpa sisa. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai sutra di villa mewah yang baru saja kusewa. Aku sengaja memindahkan ibu dari hotel ke villa eksklusif di dataran tinggi ini agar kami memiliki privasi penuh untuk menghadapi badai terakhir. Pemandangan dari balkon lantai 2 langsung menghadap ke hamparan kebun teh yang hijau dan menyejukkan mata. Udara pagi terasa sangat segar, sangat bertolak belakang dengan hawa panas dan mencekam yang sedang terjadi di rumah lama kami di bawah sana. Aku duduk di kursi malas di balkon, menyesap teh chamomile hangat sambil menatap layar ponselku. Pengacara Haris baru saja mengirimkan pesan singkat. Mereka sedang menuju ke lokasimu.
Aku sengaja memberikan alamat villa itu kepada mereka dengan alasan ini adalah kesempatan terakhir untuk mediasi. Aku tersenyum simpul. Cangkir teh kuletakkan perlahan di atas meja kaca. Waktunya telah tiba. Aku menoleh ke dalam kamar, melihat ibu yang sudah berpakaian rapi dengan gamis berwarna salem yang elegan. Wajahnya terlihat tenang, meski aku tahu ada pergolakan batin di dalam dadanya. Aku melangkah masuk dan duduk di samping ibu, menggenggam tangannya yang kini sudah terasa lebih lembut karena perawatan selama beberapa hari ini. "Ibu sudah siap?" tanyaku dengan suara pelan namun tegas. Ibu menatap mataku dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Ibu siap, Selina. Semalaman ibu berdoa memohon kekuatan. Ibu sudah memaafkan kesalahan mereka di masa lalu, tapi hukum sebab akibat harus tetap berjalan. Ibu tidak akan goyah, Nak. Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Mendengar keteguhan hati ibu, aku merasa sangat lega. Tidak lama kemudian, terdengar suara keributan dari arah gerbang depan villa. Dari interkom, petugas keamanan melapor bahwa ada sepasang suami istri yang memaksa masuk dan membuat keributan, mengaku sebagai keluarga dari penghuni villa. Aku memberikan instruksi kepada petugas keamanan untuk mengizinkan mereka masuk dan mengantar mereka ke taman belakang villa, tempat yang sudah kusiapkan untuk penyambutan mereka. Aku merangkul bahu ibu dan kami berjalan perlahan menuruni tangga pualam, menuju taman belakang yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran dan sebuah kolam renang bernuansa biru jernih. Di sana, di tengah-tengah hamparan rumput hijau yang dipangkas rapi, berdirilah dua sosok manusia yang wujudnya hampir tidak bisa kukenali lagi. Mas Anton dan Rina berdiri dengan tubuh gemetar. Penampilan mereka sangat mengerikan dan menyedihkan. Baju kemeja yang dipakai Mas Anton robek di bagian kerah dan lengannya, dipenuhi noda tanah dan debu. Wajahnya babak belur, ada memar ungu kehitaman di sekitar mata kirinya, dan bibirnya bengkak serta mengering karena darah. Sementara itu, Rina, wanita yang selalu membanggakan penampilan mewahnya, kini tampak seperti orang gila yang hidup di jalanan. Rambutnya acak-acakan tak karuan, gaun mahalnya kotor dan robek di beberapa bagian, dan wajahnya pucat pasi tanpa sisa riasan sedikit pun. Bekas tarikan paksa perhiasan di leher dan pergelangan tangannya meninggalkan goresan merah yang menyakitkan. Saat melihat aku dan ibu berjalan mendekat dengan penampilan yang sangat elegan dan tenang, mata mereka membelalak lebar. Rina tampak kebingungan luar biasa melihatku tidak memakai daster lusuh, melainkan pakaian kasual bermerek yang harganya mungkin setara dengan cicilan mobilnya selama beberapa bulan. "Selina?" "Ibu?" panggil Mas Anton dengan suara parodan bergetar. Ia melangkah maju dengan tertatih-tatih, seolah kakinya tidak sanggup lagi menopang berat badannya. "Kenapa? Kenapa kalian ada di tempat mewah ini? Bukankah kamu bangkrut, Sel?" Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatap mereka dengan tatapan paling dingin dan merendahkan yang bisa kuberikan. Aku tidak menjawab pertanyaan bodohnya. Aku membiarkan keheningan menyiksa mereka selama beberapa detik. Membiarkan otak mereka yang lambat itu mencerna situasi yang sedang terjadi. Rina tiba-tiba maju, menerobos suaminya, dan menatapku dengan mata liar. "Ini pasti ulahmu kan, Selina? Kamu sengaja menyembunyikan ibu di sini bersama pengacara sialan itu. Dengarkan aku, rumah itu sudah disita oleh rentenir. Kami diancam penjara gara-gara sertifikat bodong. Kamu harus suruh pengacaramu itu untuk mencabut laporannya dan kamu harus bayar utang kami ke Bang Jali sekarang juga. Kalau tidak, kami mati, Sel," teriak Rina histeris, masih mencoba mempertahankan sisa-sisa kesombongannya meski kondisinya sudah hancur lebur. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa sarkastis yang menggema di seluruh taman, membuat bulu kuduk Mas Anton berdiri. "Membayar utangmu, mencabut laporan." Aku menghentikan tawaku dengan cepat dan menatap Rina tajam. "Untuk apa aku menyelamatkan sampah seperti kalian? Kalian pikir aku pulang kampung sebagai gelandangan yang gagal? Kalian salah besar." Aku berjalan mendekati mereka, langkahku pelan namun penuh intimidasi. "Dengarkan aku baik-baik, Rina, Mas Anton. Aku tidak pernah dipecat. Perusahaanku tidak pernah bangkrut. Tabunganku utuh, bahkan berlipat ganda karena promosi jabatan baruku. Semua penampilan kucel dan cerita sedihku itu hanyalah panggung sandiwara yang kubuat khusus untuk menjerat kalian." Rina mundur selangkah, napasnya tersengal. Apa maksudmu? Jadi kamu bohong soal semuanya?" "Tentu saja aku bohong." Suaraku mulai meninggi, amarah yang selama ini kutahan akhirnya mendapatkan jalan keluarnya.
Sama seperti kalian membohongiku selama bertahun-tahun. Kalian bilang uang belasan juta yang kukirim setiap bulan itu dipakai untuk membahagiakan ibu. Kalian bilang ibu sehat dan bahagia. Tapi apa yang kulihat? Ibu memungut sisa sayuran busuk di tempat sampah pasar sementara kau, Rina, memamerkan perhiasan emas dan mobil mewah dari hasil keringatku. Mas Anton jatuh terduduk di atas rumput, menangis sesenggukan. Maafkan Mas, Sel. Mas ditekan oleh Rina. Mas tidak punya pilihan. Diam kau, pengecut. Bentakku pada kakak kandungku sendiri. Kau laki-laki, kau anak laki-laki ibu. Tapi kau membiarkan istrimu menjadikan wanita yang melahirkanmu sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Kau membiarkan ibu kelaparan. Kau memalsukan tanda tangan ibu untuk merampas hak warisnya. Kau lebih rendah dari binatang, Mas. Aku beralih menatap Rina yang kini tubuhnya gemetar hebat layaknya daun tertiup angin kencang. Dan kamu, Rina, kamu pikir investasi konsorsium tambang itu nyata? Kamu pikir Mbak Dini itu benar-benar ada? Mata Rina melotot sempurna. Jangan bilang. Ya, potongku cepat dengan senyum menyeringai. Dini adalah asisten pribadiku di Jakarta. Aku yang menyuruhnya untuk menawarkan investasi palsu itu padamu. Aku tahu kamu orang yang sangat serakah, dan orang serakah sangat mudah dipancing dengan umpan yang menggiurkan. Aku sengaja memutus aliran uang bulananku agar kamu panik. Kepanikan ditambah keserakahan membuatmu buta. Kamu iblis. Jerit Rina sambil menjambak rambutnya sendiri. Iblis? Aku hanya mengembalikan perbuatanmu. Balasku tenang. Kamu menggadaikan sertifikat rumah ke Bank Jali untuk setor uang kepadaku. Uang 100 juta dari rentenir itu masuk ke rekeningku, dan sudah kusumbangkan seluruhnya ke panti asuhan atas nama ibu. Dan soal sertifikat itu, aku sudah menyewa detektif jauh sebelum aku pulang kampung. Aku menukar sertifikat asli dengan sertifikat palsu berkualitas tinggi yang mencantumkan namamu. Kamu menggadaikan selembar kertas sampah kepada rentenir yang kejam, Rina. Kenyataan itu menghantam Rina dan Mas Anton seperti sambaran petir di siang bolong. Rina kehilangan keseimbangan dan ambruk ke tanah. Ia menyadari bahwa sejak awal, sejak detik pertama aku menginjakkan kaki di rumah itu, aku sudah mengendalikan setiap langkah mereka. Mereka menari di atas telapak tanganku menuju jurang kehancuran yang mereka gali sendiri. Kami benar-benar habis. Gumam Mas Anton dengan tatapan kosong, air mata terus mengalir membasahi wajahnya yang memar. Tiba-tiba, Rina merangkak dengan kedua lututnya. Gaunnya yang sudah robek semakin kotor terkena lumpur dan rumput. Ia merangkak dengan cepat mendekati ibu yang sejak tadi berdiri diam di belakangku. Rina memeluk kedua kaki ibu dengan sangat erat, menangis terseduh-seduh hingga suaranya serak. Ibu, ampuni Rina, Bu. Tolong Rina. Rina Vilaf. Rina minta maaf. Tolong suruh Selina mencabut tuntutannya, Bu. Rina tidak mau dipenjara. Rina takut. Tolong, Bu. Ibu kan maha pemaaf. Ibu pasti memaafkan Rina kan, Bu. Rina meratap dengan sangat memilukan. Air matanya membasahi ujung sepatu ibu. Melihat istrinya memohon, Mas Anton pun ikut merangkak mendekat. Ia bersujud di tanah, mencoba mencium kaki ibu. Ibu, ini Anton. Anak ibu. Darah daging ibu. Tolong selamatkan Anton, Bu. Anton janji akan berubah. Anton akan ceraikan Rina. Anton akan kerja keras untuk ibu. Tapi tolong jangan penjarakan Anton, Bu. Bang Jali juga pasti akan membunuh kami kalau kami keluar dari sini. Tolong kami, Bu. Suasana taman yang indah itu kini dipenuhi oleh suara ratapan dan tangisan histeris yang sangat menyayat hati. Dua manusia yang selama bertahun-tahun menindas dan menyiksa tanpa belas kasihan, kini berlutut, merangkak, dan mengemis kehidupan di bawah kaki wanita tua yang pernah mereka perlakukan seperti sampah. Pembalasan yang sangat sempurna. Aku menoleh ke arah ibu, menahan napasku. Inilah ujian terberatnya. Ibu memiliki hati yang sangat lembut. Selama hidupnya, ia tidak pernah bisa menahan diri untuk tidak memaafkan kesalahan anak-anaknya. Aku sangat takut jika melihat tangisan histeris ini. Pertahanan ibu akan runtuh dan ia akan memintaku untuk membatalkan semua rencanaku. Ibu menunduk, menatap Mas Anton dan Rina yang masih terus menangis dan meronta memegangi kakinya. Air mata menitik dari pelupuk mata ibu, jatuh mengenai wajah Mas Anton.
Ibu perlahan membungkuk. Mas Anton dan Rina mendongak dengan wajah penuh harap, mengira pengampunan itu akan segera turun. Namun, ibu dengan sangat perlahan namun bertenaga, melepaskan cengkeraman tangan Rina dari kakinya. Ibu mundur selangkah, menjauhkan dirinya dari jangkauan mereka. Tatapan ibu yang biasanya penuh kehangatan, kini berubah menjadi tatapan kosong yang sangat dingin. Ibu, panggil Mas Anton lirih, seolah tidak percaya dengan penolakan itu. Jangan panggil aku ibu. Suara ibu terdengar bergetar, namun sangat jelas dan tegas. Anakku yang bernama Anton sudah mati sejak lama. Dia mati saat dia membiarkan istrinya menginjak-injak harga diri ibunya demi sepeser uang. Dia mati saat dia tega memalsukan tanda tanganku, untuk merampas rumah yang dibangun dengan darah dan keringat ayahnya. Ibu, tolong jangan bicara begitu. Mas Anton memohon, wajahnya pucat pasi. Ibu menggeleng pelan. Ibu sudah tidak punya air mata lagi untuk kalian. Setiap kali kalian menyuruh ibu makan sisa makanan basi, setiap kali kalian menyuruh ibu membersihkan kotoran sementara kalian tertawa di atas penderitaan ibu, saat itulah hati ibu perlahan-lahan mati. Kalian sendiri yang membunuh hati ibu. Tapi kami keluarga, Bu. Rina berteriak histeris. Keluarga tidak menjadikan ibunya pemulung di pasar. Bentak ibu dengan suara yang menggelegar, melepaskan semua rasa sakit yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Napas ibu memburu, dan aku segera memegangi pundaknya untuk memberikan kekuatan. Ibu memalingkan wajahnya, tidak sudi lagi melihat wajah mereka. Selina, ibu sudah selesai di sini. Ibu ingin masuk ke dalam. Pemandangan di sini sangat kotor. Baik, Bu, jawabku lembut. Ibu membalikkan badan dan berjalan perlahan menuju ke dalam villa tanpa menoleh sedikit pun. Mas Anton dan Rina menjerit histeris memanggil-manggil nama ibu, mencoba mengejar, namun dua orang petugas keamanan villa yang sudah bersiaga segera maju dan menahan tubuh mereka dengan keras, memaksa mereka tetap berada di atas rumput. Aku berdiri menatap kehancuran mereka untuk yang terakhir kalinya. Perasaanku sangat lega, seolah sebuah batu karang raksasa yang menindih dadaku akhirnya hancur berkeping-keping. Bawa mereka keluar dari wilayah villa ini, perintahku kepada petugas keamanan. Di luar gerbang, mobil polisi dari unit reserse kriminal sudah menunggu mereka atas laporan penipuan dan pemalsuan dokumen. Dan kudengar, preman-preman Bang Jali juga sedang menunggu giliran di ujung jalan. Mas Anton dan Rina diseret keluar oleh petugas keamanan seperti sekarung sampah. Jeritan histeris, kutukan, dan tangisan mereka memudar seiring dengan menjauhnya tubuh mereka dari taman. Neraka mereka baru saja dimulai, dan kali ini, tidak akan ada satu orang pun yang akan menolong mereka. Dendamku tuntas terbayar lunas. 3 hari setelah pertemuan dramatis di villa, suasana kembali tenang. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan tidak terbantahkan. Mas Anton dan Rina resmi ditahan di kantor polisi setempat sebagai tersangka utama kasus pemalsuan dokumen negara dan penipuan. Semua aset yang tersisa dari rumah itu, yang sudah habis dijarah oleh Bang Jali, menjadi bukti bisu kehancuran mereka. Sebelum meninggalkan kota ini, ada satu urusan terakhir yang harus kuselesaikan. Pengacara Haris berhasil mengambil kembali sertifikat rumah asli dari Safe Deposit Box di Jakarta dan membawanya kepadaku. Bersama ibu, kami mendatangi rumah lama kami untuk yang terakhir kalinya. Garis polisi tidak dipasang karena kasus ini adalah delik aduan terkait dokumen, bukan tempat kejadian perkara kekerasan fisik. Kondisi rumah itu sangat memprihatinkan. Pintu depannya hancur, kusennya patah, dan bagian dalamnya kosong melompong. Semua perabotan mewah hasil utang sudah lenyap tak berbekas. Hanya menyisakan debu, pecahan kaca, dan kenangan pahit yang menempel di setiap sudut dindingnya. Ibu berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, matanya menyapu sekeliling ruangan dengan pandangan sendu. Ibu tidak apa-apa? Tanyaku sambil merangkul bahunya. Ibu menghela napas panjang dan tersenyum tipis. Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedang berpamitan dengan kenangan tentang ayahmu. Dulu kami membangun rumah ini batu bata demi batu bata, berharap ini akan menjadi tempat yang penuh kehangatan. Tapi biarlah, rumah hanyalah bangunan. Kehangatan yang sesungguhnya ada di hati kita. Aku mengangguk setuju. Selina sudah menghubungi agen properti, Bu. Mereka bilang ada seorang dokter muda dari kota sebelah yang mencari rumah di daerah ini, untuk membuka klinik dan tempat tinggal. Mereka bersedia membeli rumah ini dengan harga tunai yang sangat pantas. Selina pikir,
Lebih baik rumah ini dijual saja. Uangnya nanti akan Selina masukkan ke rekening khusus untuk masa tua ibu. Ibu setuju, jawab ibu tanpa ragu. Ibu tidak ingin menyimpan kenangan buruk lagi. Mari kita tinggalkan semua ini di belakang kita. Proses penjualan rumah berjalan sangat lancar. Setelah semua dokumen ditandatangani dan uang pembayaran masuk ke rekening, kami resmi tidak memiliki ikatan apapun lagi dengan kota kecil yang penuh luka ini. Sore harinya, aku dan ibu berangkat menuju bandara untuk penerbangan langsung ke Jakarta. Ini adalah pertama kalinya ibu naik pesawat terbang. Sepanjang perjalanan, ia terus melihat keluar jendela dengan mata berbinar-binar takjub, mengagumi awan-awan putih yang tampak seperti gumpalan kapas raksasa. Senyum di wajahnya adalah penghargaan terbesar atas semua perjuangan dan rencana balas dendam yang telah kulakukan. Setibanya di Jakarta, sebuah mobil Alphard hitam dengan sopir pribadi sudah menunggu kami di pintu kedatangan. Aku membawa ibu menuju kawasan perumahan elit di daerah Jakarta Selatan. Ketika mobil memasuki pekarangan sebuah rumah mewah bergaya Mediterania dengan taman bunga mawar yang luas, ibu terlihat kebingungan. Selina, ini rumah siapa? Nak, kita mau mampir ke rumah bosmu dulu? Tanya ibu polos. Aku tertawa kecil, membuka pintu mobil dan menggandeng tangan ibu turun. Ini rumah kita, Bu. Rumah Selina. Selama ini Selina menabung dan berinvestasi, dan akhirnya bulan lalu Selina berhasil melunasi rumah ini. Selina sengaja merahasiakannya karena ingin menjemput ibu dan memberikan kejutan. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata bahagia langsung mengalir deras di pipinya. Ya Allah, Selina, ini indah sekali, Nak. Rumah sebesar ini untuk kita berdua? Tentu saja, Bu. Dan lihat di sana, aku menunjuk ke bagian samping rumah. Selina sengaja membuatkan taman gantung dan area hidroponik yang luas. Selina tahu ibu sangat suka berkebun. Mulai sekarang, ibu tidak perlu lagi pergi ke pasar untuk memungut sayuran busuk. Ibu bisa menanam sayuran ibu sendiri di sini, memanennya, dan memasaknya untuk kita. Ibu akan hidup seperti ratu di rumah ini. Ibu memelukku sangat erat, tangis harunya membasahi pundakku. Di pelukannya, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi siksaan, dan yang paling penting, tidak ada lagi parasit yang menggerogoti kebahagiaan kami. 6 bulan berlalu sejak hari kepindahan kami ke Jakarta. Kehidupan kami berubah drastis menjadi sangat bahagia. Ibu benar-benar menikmati peran barunya. Setiap pagi ia sibuk merawat sayuran hidroponiknya. Sore hari ia berkumpul dengan ibu-ibu kompleks untuk senam bersama atau pengajian. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini sudah kembali berisi, kulitnya tampak sehat, dan wajahnya selalu memancarkan aura positif yang cerah. Aku juga mempekerjakan seorang asisten rumah tangga yang sangat ramah untuk menemani dan membantu ibu, sehingga ibu tidak pernah merasa kelelahan. Suatu sore di akhir pekan, saat aku dan ibu sedang duduk bersantai di teras belakang sambil menikmati pisang goreng hangat hasil kebun sendiri, ponselku berdering. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak ku kenal. Saat ku buka, ternyata itu adalah pesan dari Bei Inah, salah satu mantan tetangga kami di kampung yang dulu sering diam-diam memberitahuku soal kondisi ibu, meski ia juga takut pada ancaman Rina. Mbak Selina, maaf mengganggu. Bibi cuma mau kasih kabar. Mas Anton dan Rina sudah keluar dari penjara 2 minggu yang lalu. Mereka divonis ringan karena Rina ternyata sedang hamil muda saat ditahan, dan rumah sakit jiwa setempat juga mengeluarkan surat keterangan bahwa Rina mengalami depresi berat. Tapi hidup mereka sekarang hancur lebur, Mbak. Tadi pagi Bibi tidak sengaja merekam mereka di pasar terminal. Di bawah pesan tersebut, terdapat sebuah lampiran video berdurasi pendek. Dengan perasaan campur aduk, aku menekan tombol play. Dalam video amatir yang sedikit bergoyang itu, terlihat suasana bagian belakang pasar tradisional, tepat di tempat pembuangan sampah tempat aku pertama kali menemukan ibu 6 bulan yang lalu. Hatiku berdesir melihat layar ponselku. Di dekat tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk itu, terlihat 2 orang manusia dengan pakaian compang-camping dan sangat kotor. Itu adalah Mas Anton dan Rina. Tubuh Mas Anton sangat kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan tatapannya terlihat kosong seperti orang yang kehilangan akal sehat. Rina jauh lebih parah. Perutnya tampak sedikit membuncit karena kehamilannya, namun tubuhnya kurus kering. Rambutnya gimbal dan kotor. Dalam video itu, Rina terlihat sedang bertengkar dengan seekor kucing liar, merebut potongan kepala ikan asin yang sudah dikerumuni lalat dari tumpukan sampah basah.
Mas Anton di sebelahnya sedang sibuk memasukkan sisa-sisa sawi kuning dan kubis busuk ke dalam sebuah karung goni bekas. Kata orang-orang pasar, rentenir Bang Jali masih terus mencari mereka, jadi mereka tidak berani menetap di satu tempat. Mereka hidup luntang-lantung di jalanan, tidur di emperan toko, dan setiap pagi mengais sisa makanan di tempat sampah pasar untuk bertahan hidup. Tambah Bei Inah dalam pesan berikutnya. Aku menatap layar ponselku dalam keheningan yang panjang. Video itu berputar berulang-ulang, merekam adegan tragis dari sepasang suami istri yang dulu sangat sombong dan tamak. Hukum tabur tuai benar-benar nyata. Apa yang mereka tanam dengan penuh kekejaman, kini mereka tuai dengan penuh penderitaan. Mereka memaksakan sebuah penderitaan yang hina kepada seorang ibu, dan kini, alam semesta memaksa mereka untuk menelan kehinaan yang sama persis. Menjadi pemulung sisa makanan di pasar. Karma telah dibayar dengan tuntas dan sangat akurat. Ada apa, Selina? Video apa yang kamu tonton sampai serius begitu? Tanya ibu membuyarkan lamunanku. Ibu menyodorkan sepiring pisang goreng kepadaku dengan senyum lembutnya. Aku segera mengunci layar ponselku dan memasukkannya ke dalam saku celana. Aku tidak akan pernah memperlihatkan video itu kepada ibu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan dan kedamaian hatinya dengan sisa-sisa masa lalu yang kotor. Biarlah masa lalu terkubur di tempat yang semestinya. Di tempat sampah ingatan. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma video lucu dari teman kantor. Jawabku berbohong, membalas senyuman ibu dengan senyum yang paling tulus. Aku mengambil sepotong pisang goreng dan menggigitnya. Wah, pisang goreng buatan ibu memang selalu yang paling juara di dunia. Ibu tertawa renyah, tawa yang lepas dan penuh kelegaan. Aku memandang wajah wanita hebat yang ada di depanku ini. Air mata penderitaan ibu telah mengering, digantikan oleh mata air kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Sementara di luar sana, di sebuah kota kecil yang jauh, air mata penyesalan dan penderitaan baru saja mulai menetes, dan tidak akan pernah ada yang peduli untuk menghapusnya.